3, 2, 1, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita di podcastin aja bersama Abang Arga. Kalau Abang Arga tuh udah lama berarti di Bandung kan? Alhamdulillah sudah kurang lebih 12 tahun ya. 12 tahun. Berarti ke Bandung tuh gara-gara dari SMA atau pas kuliah? Gua mulai di Bandung itu tahun 2012, sekarang udah tahun 2025 ya. Iya, Mungkin sekitar 12 13 tahun. 13. Ya. Dan itu memang berangkat dari kuliah di S1. Dari bangku S1 dulu ya Bang? Iya. Nah, kalau dibilang kenapa ke Bandung ya mungkin bisa dibilang nyasar juga kali yang ikut teman-teman aja gitu. Oh, kalau boleh tahu lumayan banyak berarti Bang. Teman-teman yang maksudnya sama-sama menjenjang pendidikan di S1 di Iya. Bandung. Kebetulan di angkatan gua dulu tuh ada 9 orang ya. 9 orang. 9 orang dari satu SMA yang sama. Akhirnya kita daftar di kampus yang sama tapi jurusannya beda-beda gitu. Dan alhamdulillah kesembilannya itu keterima. Kalau tahu jurusannya apa, Pak? Di jurusannya. Iya. Kalau kebetulan gua di S1-nya tuh ada administrasi bisnis, tapi di S2 S3-nya baru pindah jurusan gua. Kalau boleh tahu dari S2-nya dulu Bang. S2-nya gua di ilmu komunikasi, S3-nya di komunikasi juga. Ya di S1 mungkin bisa dibilang pemuda tersesat memilih jurusan. Oh iya, benar. Masih bimbang, jurusan mana ya. gitu. Karena dulu kita tuh belum tahu tuh orientasinya tuh ngambil jurusan ini ngapain gitu kan. Yang gua bayangin pas itu ketika ngambil jurusan administrasi bisnis, lulus pakai dasi, pakai jas, ngantor gitu kan. Bisa ngantor di gedung yang tinggi gitu aja gitu. Ternyata ketika kita berdinamika, mengenal diri dan mengenal potensi diri, akhirnya kayaknya gue lebih cocok di jurusan komunikasi deh. Karena jurusan di komunikasi ini memang sangat relate banget dengan aktivitas hari gue. Jadi Ilham tuh udah lihat-lihat itu di Instagram Akang sendiri, Abang sendiri itu lihat dari 2012 berarti menulis ya? Nulis tuh Kurang tahun lebih nulisnya mungkin udah dari 2012. Tapi ketika itu gua nggak pernah kepikiran ini tulisannya mau diapain gitu. Ya. Nah, Tapi emang base dari kesenangan Abang gitu berarti nulis. ya kesenangan enggak juga sih sebenarnya. Jadi gua ini berangkat dari ini ya, dari awal ya. Jadi pas SMA itu gua sering banget ngikutin seminar-seminar. Salah satu seminarnya itu adalah bedah buku. Nah, gua kok heran aja sih. Kok habis seminar itu banyak orang yang minta buku, tanda tangan, foto. Terus gua dalam bayangan gua pas itu keren juga ya jadi penulis, banyak face-nya gitu. Akhirnya dari situ gua mulai berkeinginan lah ya, meskipun tekadnya belum kuat jadi seorang penulis gitu. Akhirnya pas kuliah gua mulai nulis gitu. Tapi nulisnya itu masih tentang sesuatu hal yang paling dekat dengan diri gua gitu. Misalkan kayak pengalaman, kayak gitu. Terus apa yang ada dalam pikiran gua tulis aja gitu. Nah, akhirnya lama nggak kelamaan rupanya jadi ya kalau di secara jumlah halaman udah layak jadi buku lah. Iya. Ya gitu. Terus teman gua ada yang nyeletuk kan. Ini tulisan lumayan lah katanya. Diterbitin aja. Masa karya begini diterbitin kata gua gitu kan. Gini aja katanya. Gua punya teman di anak ITB. Dia udah banyak lah nulis buku dan udah nerbitin buku gitu. Gimana naskah lo kita kasih ke anak ITB gitu, senior gua katanya. Nanti kita konsultasi gitu. Layak nggak diterbitin gitu. Ketemu lah akhirnya. Jadi Abang ketemu langsung sama orangnya. Ya udah gua kasih naskah. Kebetulan dia punya kenalan penerbit juga kan. Nah, habis itu ini kayaknya lumayan lah katanya buat diterbitin. Akhirnya terbitlah di buku pertama gua. Pertama terbit. Tentang keresahan pribadi berarti gitu ya? Iya, dari keresahan pribadi. Nah, gua kan nulisnya banyak tema-tema anak muda kan. Iya. Yang relate lah sama umur-umur segitu. Kan judul buku gua yang pertama itu ini Aku Belum Tapi Harus. Iya. Nah, ya dari mulai situ gue baru berangkat ke pengembangan diri, terus tentang anak muda, terus tentang Islam juga gue tulis gitu, tentang politik gitu. Memang pas kuliah itu gue udah
Tadinya kan menulis itu sebenarnya sebagai ini ya, apa namanya? Selain menambah wawasan, kalau bagi gua tuh menulis itu kayak terapi gitu. Healing. Healing. Ya, kalau orang ada yang di dalam pikiran pasti terserahkan iya. di dalam Iya. kayak gitu. Jadi kalau gua Kebiasaan gitu. lagi stres, lagi kecewa sama seseorang, lagi marah sama diri sendiri, Ya. ya gua nulis gitu. Jadi buat mengutarakannya tuh ya menulis gitu. Iya. Heeh. Daripada gua ngegosip ataupun membicarakan kejelekan orang yang membuat gua marah. Benar. Ada gua kan banyak di zaman sekarang ini kalau ada dia tersinggung dia bikin status kan, Pasti, di pasti. story di Instagram gitu. Kalau gua sih nulis juga tapi lebih ke apa ya? Kayak lebih pengobatan diri sendiri. Gimana sih cara menghadapin orang-orang kayak gitu? Lebih eval diri sendiri lah. Ya jadinya dari keresahan diri sendiri jadi inspirasi kan. Benar. Iya. Gitu. Makanya dari berawal dari keresahan. Iya. ya. Iya, keresahan. Dan emang kan terkadang gitu pernah baca-baca juga emang menulis itu mudah, tapi yang Iya. sulitnya itu mencurahkan yang ada di pikiran. Iya. Ya nggak sih ya? Makanya sebenarnya kalau ada yang nanya ya, Ya. Bang, gimana sih caranya nulis katanya kan? Hmm. Gua kadang-kadang nggak bisa jawab, Bro. Kenapa? Karena menurut gua menulis itu adalah sebuah proses. Ya. Dari proses lu Jadi membaca berbeda-beda gitu. gitu sih. Ya, membaca apakah lu membaca buku, membaca situasi, membaca lingkungan, membaca diri sendiri gitu. Kalau lu membaca diri sendiri, lo nanti akan mudah curhat dengan diri lo sendiri gitu loh. Lo kalau lagi tadi gue bilang lagi patah hati misalkan kan, Paham lu lah. nulis tentang patah hati itu gitu. Lu merasa kecewa tapi lu tuliskan kekecewaan tuh lu kayak lepas aja gitu. Nah, makanya yang pertama itu kita harus maju membaca dulu nih. Karena menulis itu sangat erat kaitannya dengan membaca. Kalau kata gue sih membaca itu adalah Relasi lah di antara. semacam apa namanya bahan bakarnya menulis itu. Jadi kalau lu nggak punya bahan bakar lu nggak bisa menulis. Gitu. Istilahnya. Makanya gue benar kalau budaya membaca itu gue udah dari SMP kali ya. Dari SMP. Jadi menarik nih. Gue kan dulu pas SMP gue di pesantren kan. Di pesantren. Gue tuh dikirimin uang jajan ya nggak terlalu banyak gitu. Masih kurang lah misalnya. Akhirnya daripada gue bingung ke kantin ngeliatin orang jajan makan, ya mending gue milih ke perpustakaan kan pas jam istirahat gitu. Lebih Nah dari sana meluangkan gue, waktu gitu. wah membaca juga enak ya, kita jadi banyak tahu hal gitu. Berarti timbul dari situ tuh Bang, awal-awal bener-bener wah kayaknya di sini nih. Nah cuman pas itu kalau pas gue membaca gue nggak kepikiran nulis. Cuman senang aja. Ternyata banyak hal yang terjadi di dunia ini gitu loh. Baru nemu senangnya di situ. Iya. Salah satu buku yang sangat mempengaruhi kepribadian tuh bukunya Agim. Agim tuh nulis buku judulnya Agim Apa Adanya. Itu sangat membentuk karakter dan emosional gua sih kata gua. Itu bro. Yang pengen tahu sih kan menulis buku tuh banyak kan halamannya tuh. Ya. Nah cara AA konsisten dalam menulis gitu sesuai dengan dari awal tuh. Oke. Panjang terus gitu. Ini menarik Nah nih. jadi nyambung gitu. Ya. Gua bisa bilang kalau gua itu bukan penulis yang maksudnya menjadikan menulis buku itu sebagai sumber penghidupan gua, enggak sih. Tapi kalau gua nulis dapat apa bahasanya uang kali ya, atau tambahan biaya hidup ada. Cuman kalau gua jadikan sumber utama enggak. Karena ya gua belum gua belum berpikiran untuk menjadi penulis ya sekaliber misalkan kalau novel mungkin Asmania Nadia, Habibur Rahman gitu kan. Terus ya banyaklah penulis-penulis yang lain gitu ya. Gua masih memang menulis itu tergantung isu bro. Iya. Isu yang menurut gua resah sama isu itu. Kayaknya udah harus di speak up. Gua harus nulis gitu. Iya. Nah, kalau gua nulis, gua harus berpikir dulu nih. Masalahnya apa? Kemudian konsep teorinya apa? Kemudian solusinya apa yang ingin gua tawarin gitu loh. Jadi bukan hanya mengangkat. Ya. Jadi bukan sekadar menulis gitu. Gua pingin ya itu ya. Tulisan gue itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain gitu. Nah, gua menarik tuh perkataannya salah satu ulama besar ya, namanya Syekh Qutb. Dia bilang
sebuah satu tulisan itu bisa menembus jutaan orang. Kalau ceramah ataupun kita ngikut seminar kan mungkin yang itu cuma ratusan kan gitu. Jadi kalau nulis itu kan banyak orang yang bisa mengakses, apalagi di era digital sekarang kan. Tulisan kita bisa ditaruh misalkan di e-book ataupun di media sosial, potongan-potongannya begitu. Jadi memudahkan buat mengaksesnya. Ya benar, kurang lebih situ sih. Dan juga ya. Terus apa lagi ya mau nanya tuh? Oh yang tadi tuh dari keresahan, lalu teori, yang terakhir kan solusi. Nah untuk teori sendiri tuh maksudnya teori kayak gimana sih? Gua kan masalah-masalah ini pasti udah pernah diteliti oleh para ahli kan. Kalau misalkan kita berbicara psikologis misalkan ya, mungkin orang itu melakukan hal itu karena mungkin jiwanya itu lagi terganggu atau goncangan jiwa lah dan seterusnya. Akhirnya gue nyari teori-teori yang berkaitan dengan psikologis gitu untuk memvalidasi itu memang hal itu terjadi itu karena ada penyebabnya gitu. Nah penyebabnya ini harus kita kita kaitkan dengan masalahnya gitu sehingga timbul solusi gitu ya. Sesederhana itu sebenarnya. Dan menurut gua sekarang ini kalau orang punya keinginan ya, punya keinginan kuat untuk menulis itu gampang banget hari ini. Beda mungkin menurut gua di zaman-zamannya dulu Buya Hamka nulis kan. Dia untuk mengakses berbagai macam jenis buku aja harus beli, harus perpustakaan gitu. Nah sekarang itu gampang banget bro. Makanya sekarang ini kan banyak penulis-penulis dan dia bisa menulis sejumlah topik, sejumlah genre. Kenapa? Karena dia bisa mengakses jurnal, bisa mengakses artikel, bisa mengakses buku dengan sekarang e-book banyak gratis bro, dia murah lagi kan. Kalau dulu mungkin misalkan Buya Hamka dari buku mungkin harus keluar negeri. Bu Hatta misalkan ya, dia kalau keluar negeri itu pasti cari referensi. Iya nyari buku, ngumpulin buku gitu. Ya, itu yang gua tahu. Prabowo salah satunya adalah menurut gua salah satu tokoh yang daya bacanya kuat gitu. Jadi dia kalau keluar negeri setahu gua ya, dia banyak baca buku gitu. Itu bro. Literasi. Menyangkut literasi Bo. Gimana tuh Bang? Kira-kira kan maksudnya di zaman sekarang itu Bang udah ya seumuran kita lah ya Gen Z gitu. Yeah. Paling udah sibuk sama gadget atau mungkin sibuk mencari kesenangan di media sosial mungkin. Yeah. Nah mungkin pesan-pesan dari abang buat si generasi kami ini biar tingkat daya membaca atau literasinya meningkat tuh gimana bang? Iya. Memang gue ngelihatnya sih perubahan digital ini begitu cepat ya. Tapi kalau kita lihat perubahan digital ini tidak bisa diadaptasi oleh generasi-generasi milenial ataupun Gen Z sekarang gitu. Nah, tadinya media sosial itu hadir memang ya untuk berjejaring kan. Berjejaring dengan dengan semua orang di seluruh dunia seperti itu. Nah, meskipun pada seiring waktu sebenarnya media sosial ini bisa digunakan buat literasi, membaca dan seterusnya, tapi kita ini udah kata gue sih kebablasan sih kali. Kebablasan gitu. Jadi orang udah nggak menemukan orientasi menggunakan media sosial itu bro. Iya. Ya orang, ya lu kalau main media sosial main media sosial aja gitu. Scroll habis waktu gitu ya. Ya artinya pada faktanya memang Gen Z sekarang itu lebih banyak mengkonsumsi konten itu sendiri tanpa dia yang menjadi pembuat konten kreator gitu. Kalau kita jadi konten kreator minimal kita riset lah, bener nggak? Iya. Minimal kita baca lah gitu. Nah makanya kita ini ya kalau dibilang ke distract dengan kehadiran media sosial sekarang ini ya pastilah gitu ya. Ya kalau pesannya, kalau gue sih kata gue kalau cuma hanya mengandalkan kesadaran ya itu kayaknya berat ya. Berat banget kalau hanya mengandalkan kesadaran. Tapi ya menurut gue ini harus berangkat dari panggung akademik sih.
Kenapa berangkat dari panggung akademik? Ya artinya di kampus-kampus di seluruh Indonesia itu harus menjadikan kurikulum. Artinya menurut gua gini, ya kampus itu harus hadir untuk memantik seorang mahasiswa untuk membaca buku, bro. Apakah itu medianya buku secara langsung atau tadi media digital gitu. Nah secara teknisnya ya itu harus dipikirkan lah ya, harus diriset, dikonsep, dipikirkan begitu. Biar jelas Nah, gitu sih. nah makanya kalau kita lihat negara-negara maju ya, atau kita lihat negara yang tingkat daya bacanya tertinggi di dunia itu salah satunya misalnya Finlandia. Ya, ada Norwich juga tuh termasuk negara yang literasinya tinggi. Ya, kenapa mereka itu literasinya tinggi hingga mencapai 100%? Karena di umur 4 bulan itu mereka itu sudah orang tuanya udah disuplai dengan buku, bro. Orang tuanya itu diharapkan nanti akan membacakan, memberikannya ke anaknya. Nah, itu yang dilakukan oleh Australia dengan Swedia. Jadi anak-anak itu kalau udah lahir itu dikasih paket. Paket apa? Paket buku. Nah, kalau kurikulum bacanya gue nggak tahu sedetail apa ya. Cuman dengan melihat fakta ini bahwa kita sadar mereka sangat memprioritaskan, negaranya sangat memprioritaskan membaca gitu. Ya makanya lah kalau hari ini kalau kita lihat komentar-komentar perang yang tidak produktif di media sosial itu melelahkan, bro. Ya. Gua lu masih ingat gak? Ini sorry gua nyinggung ini ya. Kasus 27 triliun. Iya. 271 triliun. Ya. Itu menurut gua yang istrinya siapa namanya itu? Sandra Dewi. Sandra Dewi Dewi Sandra. Nggak tahu kebalik. Nah, pokoknya Dewi Sandra lah. ya kan yang diserangnya malahnya yang ini kan, yang penyanyi Sandra Dewi itu ya. Itu yang di framing. Pokoknya kebalik lah. Sementara Kan- si pelakunya sih suaminya. Kan arti gua, lu sebelum komentar menghujat orang lain lu literasi dulu dong. Sehingga maksudnya tepat sasaran gitu Iya. mau kritik. Kan ini menunjukkan literasi bangsa kita ini IQ ya, kalau dibilang Rocky Gerung IQ 60, 65 ya mohon maaf aja ya, itu satu fakta yang harus kita terima gitu loh. Iya. Benar-benar yang terjadi di sini. Iya. Ya, kita mau apa lagi, bro, kalau nggak disadarkan dari panggung kampus itu. Ini dari kurikulum berarti ya, gitu. Kurikulum dari kampus-kampus Iya. sendiri. Berarti sekarang lagi kalau nulis tuh sekarang bertujuannya untuk politik atau kemana sih ya? Genre untuk sekarang? Oke. Kalau politik udah pasti ada bau-bau politiknya ya. Karena saya ini kan kuliah di jurusan konsentrasinya komunikasi politik. Ya. S2 gua ngambil konsentrasinya komunikasi politik. S3 juga gua ngambilnya konsentrasinya komunikasi politik. Jadi memang kalau isu-isu politik gua nggak menuliskan dalam bentuk buku nggak, ya. Tapi gua penulis opini di berbagai media. Misalkan gua nulis di Tribus Jabar, gua nulis di Cerdik Pikiran Rakyat, gua nulis di Kumparan. Terus kalau punya akun sendiri itu di Kompasiana. Tuh. Nah itu ya memang di situ gua lebih banyak sering tentang isu-isu politik lah. Tapi memang dalam beberapa tahun ini gue agak jarang nulis itu karena mungkin ada konsentrasi lain gitu ya. Lagi nulis buku yang lain juga sebenarnya. Ya. Di tahun sekarang bang berarti. Apa? Bukunya. Yang terakhir ke sekarang. Nah, sekarang gue lagi sebenarnya udah masuk tahap penerbit. Ya, ini bukunya agak menarik nih, mungkin relate sama kalian. Judulnya Untukmu yang Sedang Jatuh Cinta. Ya. Masa-masa semester 5 ya. Iya. Kira-kira itu bisa mengakses buku itu dari mana, bang? Yang ini tema terakhir Iya, kalau ya. bisa udah dipublish nih. Sebenarnya gue nulis buku yang terakhir ini Untukmu yang Sedang Jatuh Cinta. Gue ngeliat ya, gue kan pengguna media sosial juga ya. Gue kok banyak banget orang yang mencari konten-konten sebuah validasi dia sedang patah hati gitu loh. Dia yang sakit hati tapi bingung dia bangun dari
dari masa patah dari hati. patah hatinya itu gitu kan. Akhirnya ternyata gue lihat banyak orang yang nggak bisa menghadapi perasaannya diri sendiri itu. Diri sendiri masih. Jatuh cinta itu adalah satu kodrat yang tidak bisa kita hindari sebagai manusia. Tapi kita harus mampu menyikapinya gitu loh. Iya. Kan kita perasaan kalau kita sedang jatuh cinta, kita nggak tahu kan perasaan jatuh cinta kita itu mau dibawa kemana, bro. Jadi kontrol. Bener? Benar. Ya. Ya. Kalau ya kalau ini kalau mungkin sebagian orang mungkin mengenal yang namanya konsep pacaran ya, atau mungkin sebagian orang menolak konsep pacaran. Ya, kalau lu jatuh cinta dan mengungkapkan perasaan lu sama seseorang yang lu cintai, kemudian pertanyaan adalah basis tanggung jawab lu itu seperti apa, gitu loh. Iya sih bang. Iya, di situ banyak orang yang terluka. Misalnya gue jatuh cinta sama seorang nih, gue ungkapin. Nah, dia dia menerima juga. Dan setelah dia menerima mau dibawa kemana gitu. Kalau nggak jelas dibawa kemana, pasti nanti satu saat salah satu di antaranya pasti ada yang terluka. Bener? Benar. sih. Habis ini promo sekalian nih bro. Itu dia. Boleh, Bro, Bang. kalian ya. Ada nyelip dikit tuh. Tapi emang relate juga gitu. Iya. Guys yang buat patah hati Ya. boleh lah. Itu yang Cek patah lah hati. buku. Masalahnya jatuh cinta itu sesuatu perasaan yang tidak kita undang, ya kan? Tiba-tiba muncul. Ya. Datang tidak diundang, pergi begitu saja gitu loh, ya kan? Iya bang. Masalahnya jatuh cinta itu, lu sebagai laki-laki, lu bisa ngejamin nggak lu bakal jatuh cinta seumur hidup lu sekali doang kepada satu wanita? Lu bisa jamin ya? Itu Iya. dia. Itu. Pertimbangan. Kan kita laki-laki bro, besok ketemu cewek A, kita bilang, wah cantik ya. Gitu. Iya, Bener ya? Bener. Dengan segala kualifikasinya. Ntar kita ikutan kegiatan lain, ketemu lagi cewek cantik, kita bilang, wah cantik juga ini bro, Iya gitu. nih, gini-gini Ya kan? Makanya membangun dalam sebuah hubungan itu kata gue kayak nggak cukup dengan rasa cinta bro. Harus ada komitmen di tengah-tengahnya. Komitmen dua-dua dari itu antara dua cinta itu pihak. mau dibawa kemana gitu. Wah melebar juga nih kemana-mana. Namanya juga podcastin aja. Apapun di podcastin. Pun dibicarain. Gitu sih. Makanya saya kira podcastin aja. Maka dari tadi kan nanyain tentang nulis-nulis. Nah, tantangan sendiri ketika menulis. Pertama menurut gua tantangannya itu perlu amunisi. Artinya kita harus punya stok ide, gagasan, kan? Untuk menulis hal-hal yang baru. Dan kita harus memastikan bahwa ide dan gagasan itu relate dengan pembacanya gitu. Yang kedua konsisten bro. Ini nih yang paling paling berat tantangannya ya. Kan nulis itu nggak selamanya kita, maksudnya kita kan secara pribadi manusia alamiahnya kan nggak selalu good itu Good mood, bagus. good mood ya, pasti ada bad moodnya gitu ya. Nah untuk mengumpulkan mood yang senang, bahagia dan seterusnya itu kan butuh tempat, butuh dukungan, support gitulah. Itu sih menurut gua tantangan jadi penulis itu. Itu. Nah, kalau misalkan ketika nulis tuh lebih enak sendiri atau lagi nongkrong, atau ketika nongkrong tuh ngambil ada kutipan-kutipan dikit, atau lebih sendiri aja gitu. Ya Kalau mungkin nulis. sebagian besar penulis itu kalau dibilang introvert nggak juga sih. Maksudnya dia membutuhkan waktu sendiri aja untuk menulis itu. Nggak mau ke distract. Itu tuh handphone ini termasuk Distraksi yang mengganggu paling loh, kuat. nge-distract gitu loh. Karena gini, gua ngalamin ya, ketika gua nulis nggak berhenti, itu idenya tuh ngalir, bro. Ngalir tuh. Ada terus tuh. ya. Tapi kalau misalkan kita nulis kemudian ke distract dengan pekerjaan yang lain, kita jadi bingung. Tadi gua menulis apa ya? Jadi ide yang seharusnya tadi yang ada kebaruan jadi lupa gitu. Ya, Dan gua sendiri memang kalau nulis ya cari tempat kafe-kafe yang memang MPW lah buat sepi, mendukung gitu ya. ya.
atau kalau ada kafe-kafe misalkan di dagu di atas di bukit ya gue senang aja gitu Udara segar. ya, hening lah. Oh, berarti ketika nulis itu butuh keheningan itu sendiri. Heningan. Kedamaian benar. Nah. Peace bro. Pernah nggak sih ya dapat kritikan gitu ketika ada orang nih emang baca tulisan abang, terus tiba-tiba ada apalagi teman gitu, terus dia emang kritik gitu. Pernah nggak sih dapat kritikan kayak gitu? Gue nggak tahu kalau penulis yang lain ya, tapi gue udah dari berangkat diri gue sendiri aja. Kalau gue sih nggak terlalu memikirkan hal itu gitu lah. Karena menurut gue bodoh banget hal-hal kayak gitu. Kan kritikan itu gratis bro. Iya. Kalau bayar baru gue sekratis. Makanya gue ya, karena kan gue nulis itu kadang-kadang bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk buat diri gue sendiri. Tadi ketika gue baca banyak buku, terus gue ngerasa numpuk nih, gue nggak bingung gue nih, kalau nggak gue tulisin jadi beban di pikiran gue. Terlepas nanti itu gue terbitin atau enggak, itu urusan nomor 2 lah bagi gue. Penting gue merasa lagi menjalankan sebuah proses terapi dalam diri gue gitu. Jadi gue nggak berpatokan sama perkataan orang lain gitu. Cuma kalau ada yang ngekritik misalkan, oh bagusnya tulisannya harus kayak gini ya, gue terima aja sebagai masukan yang positif buat karya gue yang lebih baik lagi. Iya. Pengembangan nanti lah. Ya. Bang Jal, ada pertanyaan Bang Jal dari Bang Jal? Kalau misalnya terlepas dari karya-karya abang, kira-kira kalau misalnya buat dapat feedbacknya langsung itu gimana bang? Oh dari orang lain? Iya, dari pembaca. Kalau di media sosial sih gue belum dapet ya. Palingan teman-teman aja sih yang misalnya gue suruh, kan sebelum masuk ke proses penerbit itu kan ada yang namanya review kan. Ya gue suruh teman-teman deket-deket yang minta tolong review gitu, ada masukan gak gitu. Kalau di penerbit itu kan lebih ya ke bukan isi sih, lebih ke typonya kali ya gitu. Editor gitu, bukan isinya. Nah, kalau ke isinya palingan gue suruh teman aja lah baca, karena kasih uang kopi gitu. Dan alhamdulillah sih gue punya teman ya, dia maksudnya support gue setiap gue nulis. Akhirnya dia mau mau nyumbangin pikirannya dalam bentuk visual gitu, cover gitu, ngebantuin promosiin gitu bro. Tadi dari Bang Ijal ada pertanyaan lagi nggak sih yang kayak pengen nulis gitu, tapi mulainya dari mana? Paling buat kalau dari saya sih pengen cari tahu yang soal konsistensi tadi bang, gimana dari tulisan awal nih bisa relate, maksudnya bisa sama yang tulisan awal tuh sampai akhir bisa sama, itu gimana? Ya tadi kan gue sempat bilang kan, kita harus, kalau gue sih berangkat dari membuat kerangka dulu sih. Tuh. Jadi sebelum mengisi semuanya itu bang, dibikin dulu si kerangkanya itu. Iya, jadi kita harus menuliskan gagasan besarnya dulu dalam bentuk bab-bab ataupun poin-poin apa yang ingin kita sampaikan gitu. Misalkan gue pernah nulis tentang ngaku muslim nggak mau Islam ya. Itu kan kalau itu kan pertama gue nyari dulu nih apa sih penolakan orang terhadap Islam gitu. Itu gue tahu dulu kenapa sih orang susah banget berislam gitu, tapi ngaku muslim getol banget, tapi kalau disuruh berislam nggak mau gitu kan. Gue riset dulu. Itu berangkat dari percakapan di ruang kopi gitu ya, di media sosial begitu ya, ataupun tanggapan orang nyeleneh tentang Islam itu sendiri gitu ya. Ya udah gua rangkai aja gitu. Ya mungkin ada yang menganggap Islam ini kolot, ada yang Islam ini udah nggak zamannya lagi, udah kuno, nggak modern gitu ya. Nah itu kutipan-kutipan itu gua kumpulin gitu, tapi gua narasiin itu kan. Terus sistematis lah jadinya. Ya baru gua ngenalin, karena ada orang yang beranggapan itu, akhirnya gua cari tahu cara memperkenalkan Islam itu
secara sederhana untuk membantah Islam itu nggak seperti lo pikirkan, bro. Ya kalau lo kalau lo mengkonsumsi Islam dari koran, dari media, dari medsos, ya itulah kesalahan lo, gue bilang gitu kan. Islam ini luas, bro. Lo harus baca, lo nggak bisa ngenalin Islam itu hanya sebatas perkataan orang lain gitu. Nah, kalau gue udah kenalin itu, gua baru jawab, lo bisa lo hidup di zaman sekarang ini Islam hidup ya dengan segala gaya lu, tapi esensi Islamnya nggak hilang gitu loh. Kan masih kuat gitu. Islam juga nggak ngajarin lo harus pakai gamis gitu. Islam nggak ngajarin lo harus pakai kopi ya. Nggak harus ngajarin berjenggot juga gitu loh. Yang penting secara nilai lu dapet gitu. Nilai itu apa sih? Sesuatu yang memberikan manfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain, bro. Kalau value yang kita anggap sesuatu benar cuma memberikan manfaat kepada diri kita tapi merugikan orang lain, nah itu namanya egois, bro. Iya. Gitu. Jadi ada tahapan tuh harus mampu kita jawab ini. Palingan ya akhirnya ya lu kalau nggak mau berislam konsekuensinya ini loh. Ya gua tulisin itu. Ada lah pemikiran. Gua tuh menarik tuh di buku Ngaku Muslim Gak Mau Islam tuh gua tulis di pertengahan buku ya. Gua bilang kalau sampai bab ini aja belum bisa ngerubah pemikiran lu, mindset lu tentang Islam, udahlah buang buku ini, robek, gua bilang. Jangan ngelanjutin buku ini lagi. Karena kalau lu lanjutin buku ini tapi nggak memberikan dampak perubahan apapun, itu menghabiskan waktu lu. Ya kesimpulan gua satu aja, lu memang udah nggak tertarik sama Islam, udah itu aja. Bener kan? Iya benar. Udah, berarti memang membaca itu berubah banget ya pribadi gitu ya dari membaca. Iya, makanya kalau lu sebagai seorang Islam, ya perintah pertama itu Iqra, bro. Iya. Nah dari situ pun udah, maksudnya dari ajaran misalnya membahas Islam dari kecil pun udah dibiasain buat membaca. Ya mungkin gua salah satu orang yang sangat menyesal ya, mungkin kalau dulu gua nggak terlalu nggak terlalu begitu tahu membaca itu sebegitu pentingnya ya. Kalau mungkin ada kesadaran itu, mungkin gua bakal menghabiskan waktu gua buat membaca kayaknya. Ya, itu tergantung orang, setiap orang kan punya orientasi hidup kan. Fase-fase. Ya, makanya gua sangat terkesan sekali sama Bung Hatta, kemana-mana bawa buku gitu. Bung Hatta itu kan pernah bilang ke istrinya, gua nggak tahu itu dia bilang ke istrinya atau gimana, tapi dalam sebuah literatur yang gua baca, dia menganggap istri pertamanya itu adalah buku, bro. Banyak mengajarkan pengalaman. Bung Hatta itu pernah bilang juga, gua nggak apa-apa di penjara seumur hidup asal bersama buku. Jangan memisahkan yang kebiasaan gitu. Pas, ini mah.